Petruk pernah menjadi ratu, Bapak dan Ibu. Dan ini ada kisahnya, memang betul. Namanya Petruk jadi ratu. Namanya ganti, tidak lagi Petruk, tapi Prabu Kantong Bolong. Kenapa Kantong Bolong? Karena di kantong kirinya ada 11.000 triliun. Di kantong kanannya ada 7.000 triliun. Tapi bolong. Dan sekarang Petruk sudah tidak menjadi ratu lagi. Dia sudah menjadi manusia biasa. Dan ini mirip kisah dari Alvin tadi. Luar biasa Petruk manusia ini. kemudian sekarang malah menggunakan pasukan gajah. Dia punya kelompok yang, saya nggak mengatakan simbol partainya loh ya. Gambarnya gajah. Apa arti gajah, Bapak dan Ibu? Nggak punya ijazah. Nah, ini berbondong-bondong sekarang. Tapi dalam surat Al-Fil tadi jelas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan burung-burung ababil, Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah, Bapak dan Ibu, kita tinggal tunggu saja azabnya yang nanti akan diterima oleh sampai terus ini yang sekarang kulitnya sudah menjadi hitam. Wah. Kakinya juga jadi hitam ya. Siapa dia? Kita tidak nyebut nama, yaitu Petruk. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada yang mengasosiasikan yang lain. Mohon maaf. Maka Ya. dalam itu silahkan ditabayunkan siapa itu tadi. Saya belum mendapatkan data apakah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu benar-benar minta maaf atau tidak ya. Jadi saya no comment di situ. Tapi yang penting adalah begini loh. Jadi kehadiran Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah bukti ilmiah ya. Bukti ilmiah bahwa evolusi alam itu terjadi. Jadi siapa yang buruk akan tersingkir dan siapa yang kuat dia yang akan maju terus. Nah, itu kan hukum evolusi ya. Hukum evolusi itu siapa yang lemah, siapa yang buruk, itu akan tersingkir. Siapa yang kuat, siapa yang teguh hatinya akan maju terus. Berarti siapa yang tersingkir akan ke sumber. Ke Kutai. Jalan Kutai. Kedua mungkin kan Bang Damai Hari Lubis namanya kan Damai, seperti nama doa orang tuanya. Jadi emang sebenarnya kecenderungan dia untuk berdamai gitu kan. Bagaimana etika? Boleh saya dan jelaskan? profesionalisme penyidik mengantarkan Bu? Harusnya jika ada pengajuan restoratif justice, hal tersebut dilakukan di Polda Metro Jaya. Baik, Bang David, itu kata Bang Rismon. Ada penyidik yang ikut ke kediaman Ngamuk-ngamuk si Jokowi. Rismon loh. Pertama, itu kan baru informasi. Yang kedua, kalaupun ini itu lewat telepon. oke. Itu lewat telepon. Kalaupun itu terjadi, informasi itu bukan informasi sembarangan itu. ya teman saya yang mendampingi Egy Sujana, kawan saya dua dari Rejo relawan Jokowi, 2 orang, Bas Rahmat sama Darmijal mendampingi langsung loh. Itu kawan dekat kami lah. Nah gini, saya mau bilang gini Mas Rismon ya. Seandainya pun penyidik mendampingi, nggak ada yang salah. Karena pertama, dalam konteks ini bagian dari proses kasus. RJ itu harus ada saksi, harus ada bukti, harus ada mediator. Mungkin saja mereka menempatkan diri sebagai mediator kalau si Egy dan Damai Lubis mau melakukan RJ perdamaian dengan meminta maaf. Jadi ada orang yang di tengah-tengah, yaitu penyidik, untuk menyaksikan dan membuktikan bahwa ada perdamaian. Dan memang kemarin ada permintaan maaf menurut teman kami yang mendampingi Egy dan Damai Lubis. Itu clear, mereka minta maaf dan ada doa. Minta maaf Ada doa ya, di minta depan maaf Pak ke Jokowi. Egy dan Damai minta maaf katanya Bang Rismon. Kalau dari versi informan Anda, minta maaf atau enggak? Informasi dari kawan kami yang Oke, mendampingi ya. baik. Itu versi rekan dari Bang David. Silakan, Bang Rismon, Dari singkat. telepon tersebut, dari telepon tersebut, Bang Egy Sujana membantah, menyangkal ada permintaan maaf secara eksplisit kepada Joko Widodo. Itu menurutnya. Oke. Ya, ada jadi yang menyaksikan melihat berbicara ada dulu. permintaan. Oke, Yang silakan Bang menyaksikan Rismon. melihat ada permintaan. Bisa nggak saya bicara dulu? Oke, silakan Bang Rismon. Ya, jadi dari telepon tersebut ada pernyataan yang keluar, di samping ada polisi aktif, penyidik dan atasannya. Yang kedua, tidak ada permintaan maaf eksplisit dari Bang Egy Sujana. Itu benar. Silakan. Kalau saling membantah, silakan kalian. Dari Egy nggak ada. Saling membantah.
Damai Lubis antara ada. Bang Egy Sujana, Polda Metro Jaya maupun relawan Jokowi, ya Pak Rahmat, Muhammad Rahmat dan Darmijal. Silakan itu dibantah. Jadi ngapain ke Dan sana, Bang? saya ingin, ya kami ingin, publik ingin mengetahui, ya untuk apa, ya klarifikasi dari Polda Metro Jaya, siapa yang mendampingi mereka dari pihak Polda Metro Jaya. Oke. Dari penyidik sebenarnya saya tahu inisialnya. Ngeri Dua orang tersebut. kali. Ngeri Ya, kali tapi Rismon. silakan Polda Metro Jaya menjelaskan itu dan apa kepentingannya. Kalau kepentingan restoratif justice, kenapa dilakukan diam-diam? Kenapa dilakukan diam-diam, Bang David? Singkat saja, saya mau tutup. Kenapa dilakukan ini diam-diam, kata Bang Rismon? Nggak ada urusan Rismon Roy Tifa. Ini urusannya Egy Sujana dengan Damai Lubis, dua orang yang ingin Baik. restoratif justice meminta maaf. Kenapa Rismon yang kebakaran jenggot? Nggak ada urusan. Mereka Oke. mau minta Ada maaf itu urusan, artinya ini mereka kasus jiwa sama. besar. Mereka Satu jiwa surat besar mengakui penyidikan. kesalahan. Halo. Mereka Ini mengakui satu kesalahan surat mereka. penyidikan. Baik. Rismon Kita tunggu kebakaran nanti episode jenggot ya, berikutnya guys. Terima kasih, Bang Nggak David. ada Terima masalah kasih, itu. Bang Rismon, telah bergabung di Kompas Petang. Sampai penelitian akademik, toh nyatanya yang menjadi dasarnya bukan ijazah Pak Jokowi yang pegang itu. Fotokopi. Nyatanya Sekarang yang ijazahnya diupload palsu, dalam kan? medsos, lalu itu di scan dan lain sebagainya, itu yang dijadikan dasar penelitian. Sekarang ijazahnya Itu aja memang sudah palsu, kacau. gimana? Jadi harusnya kalau memang dia mengklaim itu meneliti secara akademik, itu kan harusnya ijazah Pak Jokowi itu yang diminta untuk diteliti. Ya udah, baru sekarang dinyatakan diteliti sama palsu. peneliti independen. Nah itu sudah Berani salah. nggak? Nah sekarang masuk ke Kita tantang Mas peneliti Wapres independen. lagi, ke Mas Gibran lagi kan. Oh, kalau itu jelas. Jadi Kalau itu maksud jelas saya, mengakali pendidikan. orang memang punya Clear hak banget. untuk sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya terhadap sesuatu. Tapi orang atau publik pun bisa menilai apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan Itu sudah ilmiah. ngadi-ngadi ini, Itu sudah ilmiah. aneh-aneh kan Ya, gitu ya. nggak aneh-aneh. Dan menurut saya Ini nggak boleh terjadi di Republik ini, ada yang, orang tidak waktu melalui sekolah yang benar kayak tanpa ya, SMA rasa-rasanya udah nggak bisa lama lagi menduduki nih. posisi. Jadi kalau menurut Gitu. saya agak Aduh, dipercepat tuh kacau Om Roy ini. kalau ingin melakukan sesuatu, takutnya nanti kejaksaan mau nahan Roy Ah, Suryo dan kawan-kawan kan. itu namanya barbar. Mas Roy, Itu kalau namanya barbar. kalau dibilang apa yang sudah Anda lakukan negara by kali project? itu. Oh enggak sama sekali By project loh. Iya, kejaksaan tahan aja lah manusia nih. Ayahnya itu ijazahnya 99,9% Pak. Fakta juga Faktanya Kemendikbud tadi. bagaimana orang Kemudian ijazah sudah jadi mengakui dasar ijazah kalau yang tidak diteliti, ada ijazah dari rapor fotokopian 3 tahun, rapor 3 ijazah tahun dari Gibran. yang diupload Tidak ada lalu ijazah dari difotokopi. BTS. Bagaimana jadi Ya, yakin udah bahwa itu jelas. palsu? Ya, Oke. negara ini Ijazahnya kok bisa baru lihat kecolongan 2 kemarin di kali. penyidik. Enggak ada Itu juga yang baru diteliti kemarin, dong. makanya Itu yang diperiksa diteliti. independen. Bukan ijazah fotokopi. Gitu. Ayo kejaksaan tangkap orang ini, tahan aja udah. Jadi, Pencemarannya di mana? Saya agak Nama lucu. baiknya di mana? Kalau misalnya dasarnya bisa menyatakan Apalagi palsu, semar. tapi Nggak ijazahnya ngerti apa-apa soal dasar yang ijazahnya, diteliti itu gitu loh. ijazah yang Ini- diupload Ya, di medsos. sebelum kita berdebat tanpa makna, saya akan Bukan kembali ijazah ke Pak Jokowi. Pak Menurut saya ini udah di ujung tandu nih, proses Di peradilan ujung sudah di depan tandu. mata, pelimpahan kejaksaan sudah kepada kejaksaan sudah dilakukan, sudah itu di klaster 1 pun sudah ada yang minta maaf dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut Betul. saya ini situasi yang memang tidak menguntungkan untuk Roy Suryo dan kawan. Saya sebagai orang yang pernah kenal juga lama dengan Roy Suryo, saya cuma berharap Roy Suryo tetap sehat. Oh sehat tetap lah. kuat, Saya nggak akan kayak tetap Silver Sematutina tabah, temennya gitu loh. temennya Semar ini. Kalau Silver Tetap kuat, Sematutina tetap itu tabah. sudah karena terpidana. Tapi begini, dan kita Sudah belum tentu terpidana. sanggup loh Cynthia Terpidana aja menghadapi lari, situasi nggak ditahan. seperti Tunggu, Roy Suryo ini dan supaya kawan-kawan. konteksnya jelas, kita Iya. jangan membawa kasus yang lain. Oh, iya. Karena kita Iya, kan bawa berbeda. kasus lain. Mau lari nggak akan lari. Gimana Enggak, saya nggak bilang lari loh. Tapi, Cuma saya nggak begini, ada. Bukan memang seperti dalam Sylvester. situasi yang tidak enak dan tidak nyaman. Jadi tidak semua orang punya sekuat Roy Suryo mentalnya. Dan Betul, makanya betul. saya berharap Bukan masalah mental. mudah-mudahan ketika Ini memang kebenaran, nanti sudah kejujuran. masuk proses peradilan, sanksi pidana sudah Oh terlihat. jelas-jelas. Ini rumput benar atau apa? Rumput benar, Pak. Oh ya. Bagus sekali, soalnya. Bagus. Wih, Pak Bas, Kepala Otorita IKN, ngeri. Ini rumput benar atau apa? Rumput benar, Pak. Oh ya.
Bagus sekali soalnya. Empuk rumputnya ya kan. Terima kasih. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah pendapat ya, Polri memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat, namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut, dan kami coba menggali karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti.